Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Selamat datang di pertemuan ke-6 dalam mata kuliah Manajemen Pengambilan Keputusan. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari bagaimana menghitung net present value untuk menganalisis pengambilan keputusan yang tepat. Maka hari ini kita akan melangkah lebih dalam untuk memahami standar deviasi, variance, dan coefficient of variation. Silakan teman-teman menyimak dan mencatat poin-poin penting dalam pembahasan ini. Sebelum seorang manajer mengambil keputusan, khususnya dalam konteks investasi atau pemilihan alternatif bisnis, penting untuk tidak hanya melihat potensi keuntungan, tetapi juga memahami dan mengukur tingkat risiko yang menyertainya. Disinilah peran statistik menjadi sangat krusial. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas konsep penting yang menjadi dasar dalam analisis risiko dan pengembalian, yaitu standar deviasi, variance, coefficient of correlation. Konsep ini tidak hanya membantu kita memahami seberapa besar ketidakpastian dari suatu keputusan, tetapi juga memberikan dasar kuantitatif untuk membandingkan dan mengevaluasi berbagai alternatif secara objektif. Dengan kata lain, kemampuan untuk mengukur variabilitas, hubungan antar variabel, serta memperkirakan nilai harapan dari suatu keputusan akan sangat menentukan kualitas keputusan yang diambil seorang manajer. Konsep yang pertama, yaitu standar deviasi. Menurut Ridwan dan Akdon, standard deviation, standar deviasi, simpangan baku ialah suatu nilai yang menunjukkan tingkat, derajat, variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari rerantanya, rata-ratanya. Dalam konteks manajemen dan pengambilan keputusan, terutama dalam keputusan-keputusan yang melibatkan ketidakpastian, seperti investasi, perencanaan produksi, atau estimasi permintaan, standar deviasi digunakan untuk mengukur tingkat risiko atau ketidakpastian hasil dari suatu keputusan. Semakin besar standar deviasi, artinya penyimpangan nilai-nilai dari rata-ratanya semakin lebar. Ini menunjukkan bahwa hasil yang mungkin terjadi sangat bervariasi, dari yang sangat rendah hingga sangat tinggi. Dengan kata lain, tingkat ketidakpastian meningkat, dan inilah yang disebut sebagai risiko. Artinya, semakin besar nilai standar deviasi, maka semakin besar pula resikonya. Sebaliknya, jika standar deviasi kecil, maka data cenderung berkumpul di sekitar nilai rata-rata. Hal ini menandakan hasil lebih stabil dan bisa diprediksi, sehingga risiko menjadi lebih rendah. Konsep yang kedua, yaitu variance. Menurut Ridwan dan Akdon, variance adalah kuadrat dari simpangan baku, standar deviasi. Fungsi utama dari variance adalah untuk mengetahui tingkat penyebaran atau variasi data dari nilai rata-ratanya. Semakin besar variance, maka semakin besar pula penyimpangan atau ketidakteraturan data, dan ini menandakan tingkat risiko yang lebih tinggi, baik dalam konteks statistik maupun dalam manajemen. Ada juga beberapa definisi praktis variance dalam konteks manajemen dan akuntansi. Yang pertama adalah sebagai selisih antara pendapatan, biaya, dan keuntungan aktual terhadap jumlah yang telah direncanakan. Ini penting untuk mengevaluasi apakah perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai target. Dalam tanggung jawab akuntansi manajerial, penyusunan standar biaya, pendapatan, dan keuntungan adalah langkah awal. Tahapan berikutnya adalah membandingkan realisasi aktual dengan standar, dan hasilnya dianalisis melalui variance, apakah hasilnya favorable, menguntungkan, atau unfavorable, merugikan. Yang kedua, secara matematis, variance disimbolkan dengan sigma kuadrat, di mana sigma adalah simbol dari standar deviasi. Jadi, variance secara teknis adalah pangkat 2 dari nilai simpangan baku tersebut. Perhitungan standar deviasi dan variance. Dalam pendekatan matematis untuk menghitung standar deviasi dan variance dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Variance atau sigma kuadrat sama dengan RI dikurangi ER kuadrat, dikalikan probabilitas I. Sedangkan standar deviasi atau sigma sama dengan akar dari variance. Konsep yang ketiga, yaitu coefficient of variation. Coefficient of variation adalah ukuran penyebaran relatif atau risiko relatif.
Artinya semakin besar coefficient of variation maka semakin besar sebaran risiko yang terjadi. Dan begitu pula sebaliknya jika coefficient of variation semakin kecil maka risiko juga semakin kecil. Secara konsep pengambilan keputusan tentu akan dipilih yang risikonya kecil atau yang angka coefficient of variation adalah kecil. Rumus perhitungan coefficient of variation yaitu standar deviasi dibagi dengan return yang diharapkan dari suatu investasi. Selanjutnya, kita akan membahas terlebih dahulu contoh soal analisis standar deviasi, variance, dan coefficient of variation. Soal 1. Sekuritas A. Manajer keuangan PT Angin Ribut Sejahtera diminta untuk melakukan analisa terhadap salah satu jenis sekuritas di mana diperoleh return sebesar 0,11 dengan probabilitas 0,3. Return sebesar 0,09 dengan probabilitas 0,2. Return sebesar 0,12 dengan probabilitas 0,1. Return sebesar 0,05 dengan probabilitas 0,2, dan return sebesar 0,06 dengan probabilitas 0,1. Sekuritas B. Manajer keuangan PT Angin Ribut Sejahtera diminta untuk melakukan analisa terhadap salah satu jenis sekuritas di mana diperoleh return sebesar 0,10 dengan probabilitas 0,2. Return sebesar 0,08 dengan probabilitas 0,1. Return sebesar 0,11 dengan probabilitas 0,1. Return sebesar 0,04 dengan probabilitas 0,1. Dan return sebesar 0,02 dengan probabilitas 0,2. Pertanyaannya, dilihat dari risikonya, sekuritas manakah yang layak dipilih oleh manajer keuangan? Jawaban. Pertama, tentukan terlebih dahulu tingkat resiko untuk mencari sekuritas yang paling layak dipilih melalui nilai standar deviasi dan coefficient of variation. Dengan menggunakan rumus variance sebelumnya, yakni sigma kuadrat sama dengan RI dikurangi ER kuadrat, dikalikan dengan PRI, maka diperoleh hasil standar deviasi sekuritas A sebesar 2,61%, dan coefficient of variationnya 0,3303, sedangkan standar deviasi sekuritas B sebesar 3,03%. Dan coefficient of variationnya 0,6446. Berdasarkan pada dua sekuritas di atas, maka kesimpulan yang bisa kita ambil adalah 1. Jika kita tempatkan keputusan dari segi perspektif standar deviasi, maka lebih baik mengambil pada sekuritas A yang standar deviasinya yang lebih kecil. Dengan keputusan standar deviasi yang lebih kecil maka artinya risiko juga lebih kecil. 2. Jika keputusan ditempatkan dari segi perspektif coefficient variation maka lebih baik yang pada sekuritas A. Karena penyebaran relatif atas risiko relatif adalah juga lebih kecil, maka sekuritas A dianggap representatif. Selanjutnya, soal 2. Manajer keuangan PT Angin Ribut Sejahtera diminta untuk melakukan analisa terhadap dua proyek, yakni proyek A dan proyek B. Keuntungan yang diharapkan dari proyek A sebesar $440 dengan standar deviasi $231.02 sedangkan keuntungan yang diharapkan dari proyek B sebesar $450 dengan standar deviasi $406.77. Tentukan proyek manakah yang lebih layak diterapkan. Jawaban. Untuk mempermudah, buatlah tabelnya terlebih dahulu, lalu hitung menggunakan perspektif coefficient of variation melalui rumus sigma dibagi dengan expected return. Sehingga coefficient of variation proyek A sebesar 0,5250, dan coefficient of variation proyek B sebesar 0,9039. Maka berdasarkan hitungan di atas yang dapat diterapkan adalah proyek A, karena proyek A memiliki coefficient of variation yang lebih kecil. Artinya tingkat risiko relatif yang jauh lebih kecil dibanding proyek B. Demikian pembahasan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Pastikan teman-teman sudah memahami materi berikut sebelum mengerjakan kuis individu maupun kelompok ya. Terima kasih, dan sampai jumpa di materi berikutnya. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.